Dulu saya sempat ngamen juga, saya sempat jadi OB juga, sempat. Iya, itu badan masih kecil, tak masih udah kecil, jadi masih kecil. Dulu tuh kenapa sih kok mau jadi OB? Ya karena nggak ada uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kenapa sih mau ngamen? Karena buat ngebantu juga orang tua. Aku sama dia tuh udah kenal kayak temenan lah dulu. Aku sekolah kan aku di Bandung, dia di Cirebon. Dulu kita sama-sama atlet gulat. Hah? Oh, atlet juga? Ya. Gulat? Jawa Barat ini? Aku Bandung Barat, dia kota Cirebon. Jadi kita Dulu waktu itu yang dimaksud susah, hidup susah tuh apa? Waduh, hidup susah ya. Ini sesusah apa itu? Waduh, dulu saya sempat ngamen juga, saya sempat jadi OB juga, sempat. Iya, itu badan masih kecil, tak masih udah kecil, jadi masih kecil. Dulu tuh kenapa sih kok mau jadi OB? Ya karena nggak ada uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kenapa sih mau ngamen? Karena buat ngebantu juga orang tua. Karena kebetulan mama sama papa pisah. Kita memang broken home. Saya tinggal cuman sama adik, sama mama, terus ya cuman bertiga aja gitu. Jadi saya menggantikan sosok ayah di situ, ya kan, ngebantu mamah juga biar bisa membantu ekonomi lah, keuangan keluarga. Di situ juga ya saya apapun saya lakukan untuk bisa ngebantu, walaupun ya sebenarnya dari OB itu berapa sih gitu kan, nggak terlalu gede juga. Kadang ada yang 300.000 ya kan waktu OB-nya apa coba? Oh, ini ada salah satu restoran itu kan. Jadi saya tuh tugasnya diskoser, namanya tuh bukan OB tapi diskoser ya. Di bawahnya OB kayaknya itu tuh. Cuci piring. Diskoser itu lebih ngerjainnya lebih yang kotor-kotor daripada OB gitu kan. Jadi ngerjainnya tuh kayak milet ikan dikerjain, nyuci sampah, ngebersihin selokan, ngebersihin saluran-saluran air yang mampet, itu, terus dicuciin juga piringnya, wajan-wajan yang gedenya. Wah, semua yang kotor-kotor, yang jorok-jorok bener itu sama diskoser semua. Restoran Sunda gitu sih. Iya, restoran Sunda gitu. Iya. Emang bagian dapur banget ya? Dapur gitu ya? Iya, bagian dapur banget. Nyari proteinnya dari mana? Nyari proteinnya itu dari dia dulu, dari situ juga. Maksudnya karena udah mencintai Mas Adere pada saat itu ya kan, kadang di restoran tersebut itu terkenalnya itu makanannya itu lele terbang. Bukan lele terbang, apa itu? Gurame terbang. Gurame terbang. Nah, itu kadang kan makannya sekeluarga, tapi kan orang normal makannya sedikit. Ya kan, akhirnya ya bos suka marahin juga kan. Enggak boleh makan-makannya, saya makanin aja dulu sebelum dicuci. Saya pisahin dulu makanan sisanya. Yang masih aman. Yang masih aman, ya kan? Ya masih ada banyak sisanya gitu kan. Saya amanin dulu, saya makan dulu, habis itu saya cuci baru. Nggak ketahuan ini orang nih. Iya, nggak ketahuan ini dari belakang ya. Protein lah itu ya. Iya, protein juga kan ya. Saya mikirnya dulu ya sebenarnya nggak ada alasan sih untuk teman-teman semua punya badan bagus, sebenarnya dari niatnya aja. Apapun sebenarnya kita bisa, kapanpun dimanapun sebenarnya kita bisa. Walaupun ya sebenarnya itu kurang baik juga sih, karena makanan sisa kita makan ya sebenarnya kurang sehat. Tapi pada saat itu kan kondisinya memang nggak ada dan nggak bisa buat beli ikan langsung. Jadi ya karena makanan sisa adanya segitu, dengan gaji 300.000 saya nggak bisa untuk itu sambil latihan beli. Tuh? Udah sambil latihan. Latihan di rumah? Latihan di rumah, pakai dumbbell yang kecil-kecil itu. Dumbbell semen itu? Iya, dumbbell semen itu. Tapi itu jadi berapa lama proses? Kan udah jadi OB lah gitu ya. Terus sambil, berarti kan di situ kan lagi mulai workout tuh ya. Gitu ya. Iya, lagi mulai workout. Untuk yang mulai kelihatan jadinya itu angka 1-2 tahun. Udah mulai tuh, otot tuh udah mulai kebentuk tuh. Tajem ototnya, tapi kecil, tapi tajem dia ototnya udah mulai kebentuk. Jadi sebenarnya yang bikin kita cepat kebentuk itu adalah sebuah proses atau sebuah kekonsistenan kita yang kita lakukan terus menerus gitu. Istiqomahnya gitu. Jadi kalau misalkan kita cuman kadang ada yang bilang, "Bang, saya latihan dari 2008. Sekarang 2023 belum jadi-jadi, Bang. Katanya Abang baru 12 tahun." Wah, saya lebih lama dong, Bang. Bentar. Mulai 2008.
Off-nya berapa lama? Iya 2008 mulai sebulan, terus saya baru mulai Januari bang 2023. Dihitungnya dari 2008 gitu kan. Ini nggak konsisten dong kalau gitu. Oh iya ya bener nggak jadi. Jadi sebenarnya kadang orang itu nggak konsistennya itu yang salah, nggak konsisten. Jadi sebenarnya bukan ketika latihan berat, tapi konsistennya itu. Konsistennya. Sama kalau misalkan kalau kita berbicara tentang otot itu dia sifatnya itu elastis, bisa membesar, bisa mengecil. Nah sekarang kalau misalkan cewek itu kan pengennya ngecilin badan. Ya kan, yang kita kecil bukan ototnya tapi lemaknya, sehingga kita akan lebih maksimal ototnya jadi lebih kenceng, badannya kenceng tapi lemaknya itu kita kikis jadi langsingnya lebih bagus, ya kan. Nah kalau kita pengen ngegedein otot, bang harus latihan berat ya bang kalau latihan otot ngegedein otot. Betul, karena akan terjadinya hypertrophy. Hypertrophy itu adalah sebuah pembentukan otot yang dimana akan mengalami delay onset muscle soreness. Kadang kan kalau beres latihan suka sakit badan ya. Nah sakit, aduh sakit. Nah prosesnya tuh seperti ini, kita latihan. Ya kan, pada saat kita latihan kita diputus rambut ototnya, namanya delay onset muscle soreness, kerusakan otot secara mikroskopik. Jadi pada saat kita latihan, ya kan kita tuh merusak otot, bukan memperbaiki otot, merusak. Tapi sayangnya ketika kita makan protein yang cukup, dia akan kembali lagi seperti ini dan akan makin tebal. Jadi otot yang tadinya lurus menjadi makin besar. Itulah sebuah proses pembentukan otot. Gitu. Jadi otot itu, jadi ketika jadi ketika kita sakit-sakit badan itu berarti bagus dong latihannya. Tapi kadang dapat gitu. Nah, cuman ini kadang ada yang salah ya. Kadang kalau baru mulai latihan, buat teman-teman semua yang baru mau belajar latihan, jangan kebakar sama semangatnya. Ingat masih ada hari esok. Jadi semangatnya ditahan dulu nih, iya kan? Jadi jangan terlalu berat dulu sehingga sakit-sakit badannya nggak terlalu maksimal. Kalau terlalu maksimal banget nanti nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah. Dan nggak mau latihan lagi. Jadi slow aja gitu kan, dikit-dikit. Tapi emang rumusnya seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang otot, harus latihan berat, harus. Saya bilang harus. Kenapa? Pada saat kita pengen merusak otot ini, harus terjadinya delay onset muscle soreness, itu harus beban berat. Berat itu gimana sih bang maksudnya? Contoh, misalkan Mas Ari bebannya normalnya bisa ngangkat 5 kg, saya bisa ngangkat 30 kg. Nah Mas Ari berarti 5 kg, berarti kalau kita naikkan 6 kg berarti bagus dong. Kalau kayak gitu berarti udah ada beratnya masing-masing. Oh berarti berat versi Mas Ari itu ada di angka 6 kg, tapi berat versi saya ada di angka 31 atau 35 kg. Jadi semua orang punya berat masing-masing. Harus lebih dari maksimal ya? Betul, lebih dari maksimal. Berarti nanti akan bertambah lagi. Betul, atau gerakan yang belum pernah dilakukan. Contohnya misalkan Mas Ari biasa berangkat kerja naik mobil, suatu hari mobilnya bannya bocor, terus dari rumah ke kantor jalan kaki, pasti sakit kakinya. Kenapa? Ngebentuk otot kakinya, soalnya belum pernah dipakai jalan. Jadi orang kalau pegel jalan berarti sebenarnya lagi ngebentuk ototnya seperti itu. Semangat nih kayaknya. Kasih keras pokoknya, jangan kasih kendor. Jadi kapan dong kita diajarin ya? Apa gerakan-gerakan mana nih? Bagus. Sekarang ikan ketemunya di mana sih? Sama gumpalan ini. Gumpalan. Jadi sebenarnya dulu aku sama dia tuh udah kenal kayak temenan lah dulu. Aku sekolah kan aku di Bandung, dia di Cirebon. Dulu kita sama-sama atlet gulat. Oh atlet juga? Ya. Gulat? Jawa Barat ini? Aku Bandung Barat, dia kota Cirebon. Jadi kita tuh musuhan gitu. Pelatnas gitu nggak? Pelatda. Jadi zaman aku SMA, dia SMA, tapi beda kota. Jadi kita tuh kayak musuhan gitu karena beda kontingen kan. Nah terus awalnya udah kenal dia tuh dari situ. Jadi kayak temenan biasa. Udah lama dong berarti maksudnya udah kenal tuh udah lama? Kenal udah lama karena tahu dia itu kan kan kita kalau misalnya gulat itu ada per kelas kan. Nah kontingen aku tuh kayak punya satu jagoan yang sekelas sama dia, selalu kalah terus. Jadi kita sebel banget dulu tuh sama dia karena jagoan kita di Bandung Barat itu selalu kalah sama dia. Nah jadi kayak inget terus nih makanya ditandain gitu. Terus kan dia kan sekolah di Bandung di PPLP tuh kayak sekolah atlet lah. Jadi dia tuh memang udah lama tinggal di Bandung dari zaman SMA ya. SMA karena dari kota Cirebon itu dipindahkan ke PPLP Jawa Barat tuh buat di sekolah atlet khusus. Karena dia termasuknya atlet bagus lah di gulatnya dulu. Sebelum ke bodybuilding. Atlet bagus. Terkenal. Tapi dulu kalau kenal sama atlet bagus tuh kan kayak numpang pansos gitu kan. Nah tapi setelah lulus sekolah SMA aku kan udah stop di gulat lagi. Karena aku fokus kerja. Sempat di perbankan juga aku
kurang lebih 8 tahunan lah. Nah terus dia tuh aku nggak tahu, dia kan kuliah di UPI, tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia tuh kerja di salah satu gym di Bandung. Nah terus setelah itu tuh aku ya lagi ada kayak mulai galau lah di tempat kerja kan. Terus memutuskan ya dulu masih bingung mau resign gimana, nggak gimana gitu kan, karena setelah ketemu sama teman-teman yang suka kajian lah. Ya karena niatnya mungkin pengen memperbaiki, jadi dipermudah aja. Akhirnya udahlah mantep, bulat aku keluar resign dari tempat kerja, fokus, nggak punya kerjaan itu. Jadi kata orang tua tuh, tapi nanti gimana, maksudnya kan penghasilan, karena memang aku anak pertama juga paling gede dan orang tua juga gak kerja. Belum gitu nikah tapi kan? Belum nikah dulu. Nah terus udahlah bismillah aja gimana nanti gitu, karena aku udah bulat mantap. Karena dulu tuh jujur pas setelah sering ikut kayak kajian kayak gitu kan lebih tahu gitu ya. Setiap berangkat kerja tuh bawahnya pengen nangis aja gitu. Jadi kan ngapain ya, maksudnya gak kerja nyaman juga gitu nyaman. Ya gak nyaman kerja di kerja nggak nyaman dia. Terus udah gitu kayak wah banyak pikiran takut kesana sini lah. Akhirnya udahlah mutusin resign, ketemu sama, untungnya alhamdulillahnya tuh ketika lagi saat kondisi kayak gitu aku kan nggak punya penghasilan, tapi ya masya Allah ya tiba-tiba ketemu klien gym dia dulu, tapi udah jadi kayak sahabat. Ada cewek, dia tuh kayak punya pabrik baju bayi gitu, masukin baju bayi. Nah dia kan suka kayak banyak apa tuh kayak baju-baju yang broken size atau apa yang sisa-sisa apa itu kan. Ika mau nggak kamu jualin ini? Terus aku jualan. Dan masya Allah ya dalam 1 bulan itu nyampe penghasilan aku kayak 2 kali lipat gaji di tempat kerja aku. Dari jual itu diganti. Cuman 5 ribuan dong loh baju. Padahal ya. Iya, udah cuma 5 ribu. Tapi kayak di pasar minggu yang di Gasibu lah, kalau di Bandung tuh di Gasibu kayak pasar minggu yang dari pagi sampai siang doang jualannya kan. Cuma hari Minggu aja. Ternyata itu aja 5.000, 10.000, cuman kan memang barangnya bagus. Ya alhamdulillah dari situ tuh ternyata ya terganti. Nah terus ketemu satu temen yang suka kajian di Alatif. Nah akhirnya ketemu, terus kenal-kenalan, akhirnya masuk di satu komunitas. Kan kalau di Alatif kayak pemuda hijrah gitu ya. Nah akhirnya ketemu dan sering ngumpul di situ. Nah awalnya itu ketemu dia lagi di Alatif juga. Oh jadi setelah sekian lama nih nggak ketemu karena aku udah nggak aktif di atlet gitu, aku fokus nggak kerja. aktif tahun berapa? Lulus sekolah SMA 2012. Pokoknya lulus SMA kan. Ya. Baru ketemu lagi berarti tahun? Pas menjalani ke 2019. Ih lama juga tuh. Iya. Tapi masih ingat sama sosoknya Bang? Ya inget dia tenar dulu gimana? Iya ingat, tapi aku tuh nggak percaya kan dulu aku tuh suka ikut kiam. Suka inget ya berarti? Iya. Baru ngomong nih. Dulu suka aku ya. Dulu nggak ngomong suka inget berarti. Nggak pernah ngomong. Dulu tuh suka ikut Qiyamul Lail kan, setiap malam Ahad tuh, jadi pasti nginep di sana. Nah terus abis kajian Isya itu kan jam 9 beres, biasanya kita cari makan dulu sebelum tidur kan gitu. Pas kita lagi cari makan, kok kayak kenal ya, tapi nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin dia ada di sini karena dia tuh dulu kajian dulu. Ya cukup agak susah lah, agak susah dulu. Seneng karena lebih seneng mainnya kan. Jadi dulu kalau misalnya kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata bener loh. Terus aku ngobrol kan, itu tuh kayak teman aku dulu pas waktu zaman sekolah di ATU, tapi kayaknya nggak mungkin. Pas dia nyamperin, ternyata bener, tapi aku posisinya dulu belum pakai niqab. Oh jadi tak ketahui ya gitu ya. Nah terus beberapa waktu lagi ketemu lagi yang aku udah pakai niqab, dia nggak tahu aku, tapi aku kok jadi lebih sering lihat dia di Alatif. Ternyata dia tuh memang kenal juga sama teman-teman yang pemuda hijrah. Jadi udah di situ, tapi kita baru tahu nih. Nah terus dia mulai udah nikah belum ya gitu lah, biasa lah ya nanya-nanya. Tapi aku pikir belum, cuman karena waktu itu posisinya aku juga udah mulai pengen bener-bener hijrah, terus udah nggak mau kenal-kenal sama cowok lah gitu kan. Aku bilang ya kalau mau serius datang aja ke rumah. Ternyata pulang pertandingan di Malaysia ya. Ya pertandingan di Malaysia. Awal Desember 2019 itu dia tiba-tiba datang ke rumah. Bener datang ke rumah. Bener, dan aku mau berangkat kajian, terus kata mama tuh itu ada yang datang, terus pas ngobrol-ngobrol ternyata dia bilang ya mau serius lah, intinya mau serius nikah gitu. Terus
posisinya aku kan nggak kerja, terus dia juga belum punya pekerjaan yang bener lah gitu kan, tetap lah gitu. Dan nggak punya biaya sama sekali, jadi orang tua juga bingung. Ini mau kawin tapi gimana gitu? Maksudnya berdasarkan niat aja nih. Iya. Terus udah gitu modal otot doang. Itu udah waktu pertama kali dulu 2012 ketemu sama dulu jauh kan dijadiin mahar. Iya. Belum gede kan? Belum gede. Dulu masih kecil banget ya di zaman bulan itu yang di 47 kilo. Iya. Coba jujur waktu pertama kali lihat lagi ya waktu 2014 udah naik kayak itu berat banget udah naik. Udah naik tapi pas ketemu di Alatif itu deh. Pas di Alatif udah naik. Gimana first impressionnya gimana? Kan udah beda tuh. Ya makanya kan aku nggak percaya kan, tapi kok beda, tapi kok mukanya sama gitu. Ya apa diedit nih orang gitu kan ya? Kaget. Cuman karena dulu udah sempat kenal kan, jadi kayaknya iya, pas dia nyamperin ternyata bener. Terus pas waktu itu orang tua terus gimana kan bingung, orang tua juga nggak punya, karena kan orang tua aku nggak kerja, udah sepuh. Terus ya nggak tahu, ya udah coba lihat aja niatnya gimana. Aku pikir dia tuh ngajakin nikah punya duit ya. Masya Allah. Terus ternyata dia nggak punya biaya juga. Cuman aku bilang ya udah kalau memang beneran serius ya niat lillahi ta'ala aja. Titik terberat dalam hidup saya itu ketika saya diangkat menjadi seorang manajer personal trainer. Di situ saya dapat musibah di mana saya punya uang 21 juta, saya beli motor cash gitu kan sama istri. Motornya itu ditinggal sholat zuhur cuma 30 menit hilang, dicuri. Di parkiran. Terus saya pinjam uang sama member saya buat beli motor bekas, dibeliin motor bekas, ditipu. Astagfirullah. Itu lagi dicuci tuh. Iya, udah itu utang udah ada di angka 30 sekian juta gitu kan, 30 sekian juta ngembaliin dari mana? Saya bilang saya nangis di pinggir jalan waktu itu di Jalan Kosambi.